Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kitabul Hikam, hikmah 57. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi asrarihi fid dharain. Amin. An-nuru lahul kashfu wal basiratu lahal hukm wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Sebelum masuk ke pembahasan 57, baiknya dipahami dulu antara basor dengan basirah. Kalau basor itu mata jasad, dua mata kita ini. Nah, dua mata ini meskipun sehat, meskipun normal, kalau tidak ada cahaya, mau cahaya matahari, cahaya listrik dari lampu, sehat ini mata, nggak buta, nggak, tetap tidak akan bisa melihat dimanapun. Jadi basor membutuhkan nur, baik nurus syamsi atau nurus siraj, atau kalau zaman dulu cahaya yang berasal dari api, tetap butuh. Mau sehat, kuat mata anak kecil yang belum kena penyakit apa-apa, belum lamur, tetap tanpa cahaya matahari atau cahaya lampu tidak akan bisa melihat. Khalas ya, itu antara basor dengan nur. Sekarang basirah, mata hati. Ada orang mata hatinya sehat, basirahnya sehat, tapi tidak ada nur yang diletakkan Allah Ta'ala di dalam hati, tetap tidak akan bisa melihat. Jelas ya? Jadi an-nur untuk basar adalah matahari atau siraj, lampu. Nur untuk basirah ini yang disebut ilmu ladunni atau futuh atau syai'un nurani. Pahami tiga ini. Ilmu ladunni. Apa itu ilmu ladunni? Ilmu yang diturunkan langsung dari Allah, atau futuh, keterbukaan hati, atau syai'un nuraniyun atau amrun nuraniyun yang bersifat cahaya yang diturunkan Allah. Tanpa salah satu dari tiga ini, basirah tidak akan bisa melihat. Nah, makanya ada istilah a'mal basirah. Orang mata hatinya buta. Ada lagi kalau bahasa saya remeng-remeng, kayak ibarat orang di alam dunia, mataharinya terang jam 12 siang, pemilik matanya sakit mata, ngelihat tapi remeng-remeng. Begitu juga orang punya basirah, bukan amal basirah, naudzubillah ya. Ada basirah, ada mata hati, tapi karena dicampuri maksiat, malas ibadah, kurang himmah segala macam, jadi remeng-remeng. Wa hadza aktsarul muridin. Kebanyakan dari kita itu begitu. Mati sih enggak, tapi ya remeng-remeng. Enggak jelas lihatnya. Itu sebetulnya semua salikin, muridin itu dikasih itu basirah sama Allah Ta'ala. Hanya kelasnya aja. Kesehatan mata batinnya yang beda-beda. Ada yang 1%, 10%, yang sempurna
yang sehat basirahnya ya 100%. Makanya perlu dipelajari babu ainil basirah. Penting-penting itu, sangat penting. Dulu waktu saya ngaji di Giren di Syekhuna Kiai Ahmad, juga waktu ngaji di Syekhuna Abu Yahya itu sering dibahas ini masalah basirah ini. Kalau waktu ngaji tauhid itu ada keterangan gini, al-qalbu lahu ainun wa lahu udhunun wa yunalu ainul qalbi wa udhunuhu bimudawamatin nazar. Hati itu ada mata, ada telinga, dan diperoleh mata hati, telinga hati dengan istiqamah tafakkur makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu salah satu sebab yang kuat di dalam membukakan basirah itu, sering tafakkur wujud, qidam, baqa, ila akhirih. Tafakkur, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tafakkur, kalamul awliya, kalamul ulama, lebih-lebih kalamul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi kalamullah Rabbil Alamin. Itu semakin sering Anda latih, semakin sering Anda kerjakan, semakin kuat basir Anda. Jadi tambah sehat mata hatinya. Qala ba'dhum qulubul arifina, hati-hati orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Ta'ala, hati-hati para awliya, laha uyunun, mempunyai mata hati. Tara, mata-mata itu bisa melihat apa-apa yang tidak terlihat bagi para pemandang. Wa alsinatun bi asrarin tunaji, lisan-lisan yang munajat dengan penuh kerahasiaan Allah, tanpa suara. Munajatnya di dalam hati. Taghibu 'anil kiramil katibina, yang tidak terlihat, tidak bisa dilihat meskipun oleh malaikat-malaikat pencatat amal-amal manusia. Wajnihatun tatiru bighairi rishin, mereka memiliki sayap-sayap yang membuat mereka bisa terbang dengan tanpa bulu. Ila malakuti Rabbil Alamina, terbangnya menuju alamul malakut. Wa tarta'u fi riyadil qudsi turran, mereka bersenang-senang di dalam taman-taman kudus, taman-taman kesucian. Turran wa tashrabu min biharil arifina, dan mereka minum dari lautan-lautan para arifin. Turun keseluruhannya. Lahum lahjun bi dzikrillahi dauman fala talgahum illa dzakirina, mereka tekun zikir kepada Allah selama-lamanya. Fala talgahum illa dzakirina, engkau tidak akan menjumpai mereka kecuali sedang ingat kepada Allah. Masya Allah. Tarahum tarikina likulli syughlin idza da'ihim mutasabiqina, engkau melihat mereka tidak pernah sibuk dengan dunia. Ila da'ihim mutasabiqina, mereka hanya bersegera, bercepat-cepat mendatangi pemanggil mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghabu an nufusihim wa anhum wa an zawjatihim wa anil banina, jangankan ke orang lain,
ke diri mereka sendiri saja mereka tidak ingat. Ghabu. Istri-istri mereka juga tidak ingat. Anak-anak laki mereka sudah lupa. Ingatan hatinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadun akhlasu lillah, hamba-hamba yang murni serba Allah, hatta danau minhu, sehingga mereka mendekati Allah, wasaru wasilina, mereka menjadi orang-orang wasil, orang-orang yang wusul, yang sampai kepada penciptanya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syair terkenal dari para aulia, nyaris di kitab-kitab tasawuf Anda dapati syair ini di kitab apapun. Pokoknya mulai ini syair muncul, kalau Anda baca kitab rata-rata muncul ini. Saat membahas tentang Ainul Basirah lah muncul ini ucapan-ucapan wali ini. Di sini ada pun maknanya. Kalau lafadz syair ini selalu muncul di kitab-kitab ya, mulai yang kalam, tidak tahu saya tahun berapa ini, siapa yang ngomong aslinya saya juga nggak paham. Mulai zaman saya ngaji di Gira ini sering dipakai dalil, zaman Ki Said ya begitu, Sodul Imam ya begitu. Kalau maknanya ya di kitab apapun ada, tapi dengan lafaz ini ya otomatis munculnya setelah si qail mengucapkan kan, tidak tahu tahun berapa itu. Kalau makna sih di syairnya Imam Al-Haddad juga banyak ini, ada Ajnihatul Gharam. Kalau bahasanya Imam Al-Haddad, kalau saya nggak salah itu ya, yang kalam Habib Abdullah Haddad. Kalau di sini kan wajnihatun tatiru bi ghairi rishin ila malakuti rabbil alamin. Kalau di syair kitab Alawiyin itu ada namanya ajnihatul gharam. Ma'nan wahid. Ma'nan wahid. Artinya para aulia itu mampu menembus alamul malakut. Ibarat burung terbang pakai sayap, mereka tidak pakai sayap tapi bisa sampai. Allahu akbar. Radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ani wa iyyakum wadh-dhurriyyah wal ahbab wa man sami'a hadzal kalam wat talamid min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah 'ala ad-dawam bila mihnah dunya wa akhirah. Thumma ini yang dimaksud waktu mereka hidup loh ini. Kalau sudah wafat sih ya kama qala Syekhuna Buya Yahya, arwah itu kalau minjem bahasanya Buya ya, di alam sana tidak ada waktu. Jadi roh wali begitu ingat ya sampai. Maksudnya tidak ada waktu itu ya ada waktu, namanya waktu dawam ya di sana. Yang dipostet sama Abuya, yang dimaksud sama Abuya ya yang nggak ada waktu itu saking cepatnya gitu. Ya tetap ada waktu, buktinya ada kalimat abadan kan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, imma kekal fil jannah wa imma kekal finnar. Ini kan waktu ini, tapi waktunya waktu daim, waktu dawam. Kalau yang dituju oleh para masyayikh di sana tidak ada waktu, itu ibarah saja saking cepatnya. Kalau ini yang dimaksud yang saya baca tadi itu haula ahya fid dunya, sudah begini memang wali-wali itu. Al-auliya sudah seperti ini. Gulubuhum, ada uyunnya gitu. Hati mereka selalu bercakap-cakap munajat dengan Allah, sampai ke derajat kiramul katibin saja nggak tahu. Wajnihatun tatiru bi ghairi rishin, mereka bisa terbang ke alamul malakut dengan tanpa memakai sayap. Kesenangan mereka bukan di taman-taman dunia, tapi di taman-taman batiniyah, Riyadul Qudus. Mereka tidak suka minum kopi di kafe-kafe, di tempat-tempat manusia bernikmat-nikmat dengan minuman. La. Wa tashrabu min biharil arifina. Allahumma ja'alna wa iyyakum wal ahbab minhum. Hakadha qulubul arifin.
An-nuru lahul kashfu. An-nuru alladhi yufidhuhu Allahu ala qalbil murid. Cahaya yang Allah mencurahkan di hati murid. Lahul kashfu, bisa membuka, ay kashful ma'ani wal mughayyabat, bisa membukakan makna-makna yang tidak terlihat dan hal-hal yang gaib, yang gaib. Wal basiratu, mata hati, allati hiya nadhirul qalbi, lahal hukmu, yang menjadi hakim, menghakimi. Ay idraku dhalik, basirah, bisa melihat hal-hal gaib dan ma'ani yang tertutup dengan nur. Lalu apa yang terjadi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi anugerah nur sehingga ada basirah, wal qalbu lahul iqbalu wal idbar, tetap hati yang memutuskan apakah akan menghadap atau membelakangi, maju, berjalan, melaksanakan, atau mundur, tidak jadi melakukan. Ala ma kushifa lil basirah, atas apa-apa yang telah dibuka bagi mata hati. Fa idza kushifa laha an husni ta'ah wa kubhil ma'siyah, أقبل القلب على الطاعة وأحبها فتتبعه الجوارح وأدبر عن المعصية فلا تتلبس بها الجوارح. Ketika dibuka bagusnya ta'ah dan buruknya maksiyah, maka hati menghadap untuk melakukan ta'ah dan mencintai ketaatan, sehingga anggota badan makmum ikut melaksanakan dan dia membelakangi maksiat, bermakna tidak melakukan maksiat tadi. Memang ini yang dituju ya, yang dituju dan yang seharusnya dituju bagi orang yang telah diberi rizki oleh Allah Ta'ala mata batin, mata hati, telah terbuka baginya keburukan ta'ah, supaya tidak bingung. Saya kasih contoh ya, Syekhuna al-Imam Al-Hafidh Al-Musnad Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu itu punya basirah, sehingga kalau ada orang maksiyah, ini saya terima riwayat dari beberapa santri kuno, santri lama, sebab di zaman saya sudah jarang beliau memunculkan kasyaf-kasyaf itu. Terutama ini sering terjadi di zaman itu, Jangan Abu Hamid. Jangan Abu Hamid. Wa man asarahu, zaman itu tuh masih sering-seringnya Ustaz Imam mengeluarkan mukasyafah. Kalau ada orang maksiat, beliau bilang bau busuk. Sampai kalau lewat itu menurut Sahibul Hikayah itu
rida beliau, selendangnya itu dibuat nutupin hidung. Bau sana. Kushifalahu. Ailil Ustadz Imam kan. Apa yang terjadi? Ba'dama kushifa. Beliau semakin menjauh, kan tahu ini bau berasal dari maksiat kada wa kada gitu. Sehingga maksiat tadi menjadi hal yang menjijikkan. Orang yang sudah maksyuf, yang mukasyif, semakin benci dengan maksiat. Kalau kita kan natrukul maksiyah karena Allah nyuruh, selesai udah. Kalau beliau-beliau yang punya ainul basirah itu, yang sudah dibuka mukasyafah, tahu bau busuknya. Saya pernah baca juga Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, saya lupa beliau atau ahadu masyayikhihi atau ahadu adrani, pokoknya di kitab beliau saya baca. Jadi kalau ada orang habis wudu itu, beliau melihat air bekas wudunya itu hitam, jadi betul-betul melepas dosa yang dilakukan muka, yang dilakukan tangan, yang dilakukan kaki. Tuh. Terus saya dapat riwayat juga dari siapa yang cerita itu, satu alumni Lirboyo yang ziarah ke Ustadz Imam, saya lupa namanya itu, ke Ramadan. Dulu ada itu, satu santri rutin tiap Ramadan yazur Ustadz Imam. Nasid ismahu. Kenapa saya ingat kepada orang ini? Sebab Ustadz Imam Al-Hafidh asarra fi udhuni jalisih waktu itu, syuf hadha minal awliya gitu. Wa rajul la yadri annahu wali wala ahad. Orang tidak terlihat ada tanda-tanda wilayah, tapi kita semua kalau sudah Ustadz Imam yang ngomong ya beriman, sudah percaya. Kayaknya saya terkenang-kenang itu ada tamu dulu Ustadz Imam bilang adalah aulia, padahal ya nggak ada yang tahu. Nah, si tamu ini yang cerita ke saya itu. Jadi beliau menceritakan Mbah Maimun Sarang, Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun kan alumni Lirboyo juga itu. Mbah Maimun itu minal mukasyifin, min ahlil kasyf. Jadi satu waktu sedang ngaji, kalau nggak salah ngaji tafsir apa fikih, tafsir kalau nggak salah. Setahu-tahu beliau nutup hidungnya pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bau, sana keluar, bau. Santri kan bingung, siapa yang dituju ini? Katanya ada satu santri habis junub, mimpi junub itu keluar mandi, belum mandi jinabat, lupa, baru inget, lari keluar terus dia. Masya Allah, hakadha ahlul kasyf. Ada juga satu riwayat waktu saya ziarah ke Nabi Al-Zahud dari Tarim mau ke sana kan sewa mobil. Kebetulan teman satu mobil saya itu ya kenal di situ. Kita patungan bareng tuh nyewa mobil berangkat ziarah. Dari dia ini riwayat saya dengar. Lupa juga saya namanya. Abgari, genius tuh si Sayyid ini. Dia ta'allam fitrim terus juga keluar juga. Belajar ke luar negeri juga. Syab alim, alamah malah menurut saya itu. Nah, satu riwayat yang saya ingat sampai sekarang dari beliau itu, katanya satu waktu pernah ada satu santri kelupaan belum sholat subuh gitu. Apa sholat subuh sudah di luar waktu salah satu. Itu masuk ke Habib Hasan bin Abdullah Syadiri, terus disiram pakai teh panas. Ini kalau ada murid Habib Hasan yang dengar hikayah saya, kemudian ternyata ada keliru, tolong saya diingatkan. Sebab saya bukan murid beliau. Perawinya saya juga sudah lupa, saya hanya ingat ceritanya, makanya untuk yang
riwayat Habib Hasan saya tambahkan au kama qal. Dua perawinya saya tidak ingat namanya, saya cuma ingat ceritanya. Barangkali ini keliru atau kurang, atau ternyata bukan riwayat Habib Hasan tapi Habib lain min ahli tarim, tolong saya diingatkan. Alhasil, lepas dari qila wa qala, ahlul kasyf itu memang yang di kita itu, kalau bahasa saya dalam memahami ya, yang di kita itu kita lakukan, pokoknya kita percaya gitu, nggak tahunya ada apa sih, akhir imtithal amrillah, selesai. Allah perintah kita laksanakan, Allah larang kita jauhi. Haula beda, udah masuk ke dalam, udah faham betul ini Allah Ta'ala melarang, memang bau busuk ini, jahat ini, bahaya ini. Terus bukan itu aja loh, rentetannya itu haula al-mukasyifun itu tahu kalau ada orang taraka salat subuh masalan, dilaknat oleh sekelilingnya, terus tawallada, akan melahirkan dari dia tidak sholat subuh satu kali, itu macam-macam itu. Wataknya bisa begini, nikmat Allah yang sudah diberikan Allah bisa dicabut, nantinya dia dikutuk, menyebabkan dia kena bala ini. Itu rentetannya itu jadi tahu juga itu. Makanya dibilang mukasyif, ahlul kasyf, ahlu ainil basirah, orang yang mengetahui mughayyabat. Tahu yang begini ini alfi marrah lebih nafi' daripada kasyf yang arahnya ke jin. Kelihatan alamul jin, kemudian apa lagi tuh kasyf satunya itu merubah daun jadi emas, karomah apa lagi, bisa memahami bahasa burung. Zain, ada kullu karamah, namanya karamah Allah Ta'ala memberi, ya kita sebagai hamba sahaya Tuhan kita terima. Kita ibadullah, haknya seorang budak diberi apa sama rajanya, ya bersyukur, terima kasih. Cuma ini renungan, kalau boleh milih, kasyf yang saya ceritakan tadi, tahu orang tidak sholat subuh, tahu bekasnya air wudhu, tahu bahayanya yang tidak sholat subuh menyebabkan ini. Nah, kasyf yang begini nafi ini, bagus ini, jauh lebih bagus dari kasyf yang bangsa karomah seperti tadi. Meskipun kasyf yang aneh-aneh tadi, ya pasti ada hikmah rabbaniyah, rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi saya bicara ini ada rujukannya juga. Saya dengar dari guru saya sekaligus kakak ipar saya, Ustaz Saleh bin Ahmad Al-Idrus, mungkin sudah pernah saya ceritakan di Wali Songo ini dulu. Awal-awal beliau belajar di Sayyid Muhammad Maliki di Mekah. Itu katanya Sayyid Muhammad kedatangan begitu tuh, mukasyafah itu. Wah, ketakutan orang-orang. Tahu ini, yufazzi katanya. Pokoknya semuanya takut, kebuka orang habis salah ini. Akhirnya katanya Sayyid Muhammad tawajuh kepada Allah Ta'ala, minta supaya itu dicabut, diganti mukasyafah dan futuh fil ilm. Terus menurut sahibul hikayah Ustaz Saleh ke saya, diijabah itu, beliau semakin terbuka di dalam masalah ilm. Berarti kan benar pendapat saya tadi itu, kalau boleh kita milih, al-mukasyafat diarahkan yang ada manfaat ke sulukuna ilallah, menambah kita dekat kepada Allah, menambah kita terbuka dalam ilmu-ilmu yang mendekatkan, dan fit ta'lim wa tarbiyah wa da'wah, di dalam ta'lim, tarbiyah dan dakwah. Contoh, orang yang diberi karomah oleh Allah Ta'ala bisa mendoakan satu orang, diberi mustajab doa, bisa mendoakan satu orang tarikus shalah menjadi ahlus shalah, atau naik lagi yang lebih tinggi, orang yang tercatat ahlun nar
di Lauhul Mahfuz dengan tawajuhnya si saleh ini, si orang baik ini, si wali ini, tawajjah ilallah fa akramahullah bil karamah. Si ahlun nar tadi dirubah menjadi ahlul jannah. Dengan karamah, orang yang tahu, kamu tadi di rumah habis zina ya? Kamu tadi habis mencuri ya? Kamu tadi habis ini. Ya ahsan ini. Kalau boleh memilih. Tapi al-khiyar biyadillah. Pilihan tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kita boleh otak-atik akal, otak-atik pikir, tapi Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, itu jadikan prinsip. Allah lebih tahu memberi si fulan yang ini, yang fulan diberi ini. Ya Allah lebih tahu lah. Allahu akbar, jalla jalaluhu wahdah. Kalau ini dikasih ini nantinya begini. Kalau ini dikasih ini nantinya begini. Akhirnya akrama fulan bi karamati kadza wa akrama fulan bi karamati kadza wa fatahallahu ala fulan bi kadza, dan yang lain bi kadza. Allahu a'lam wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Allah yaftahu alaina wa alaikum wa ala ahbab wa dhurriyyah. ومن سمع هذا الكلام يا الله فتوح العارفين والدوام على ذلك في لطف وعافية بلا محنة والحمد لله رب العالمين.